Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, filosofi dan makna pada bangunan Masjid Raya Al-Jabar. Kelompok 4 dari Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Fauzul Akmal Al-Fikri, yang kedua Bagus Pramana Putra, yang ketiga Muhammad Alfan Ali Syabana, dan yang keempat Siti Munawar. Analisis objek Masjid Al-Jabar di Bandung, yang diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Masjid berlokasi di Jalan Cimincrang nomor 14, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan luas bangunan kurang lebih 2,9 hektar. Tahun terbangun 2022, fungsi utama bangunan yaitu tempat ibadah. Masjid Al-Jabar dirancang sangat luas dan multifungsi, dengan komposisi sebagai bangunan utama masjid memiliki 3 lantai utama, yaitu lantai dasar, lantai pertama, dan lantai mezanin. Ruang salat utama mampu menampung 33.000 jamaah dan didesain tanpa tiang penyangga di dalam untuk memberikan ruang yang luas dan lapang. Selain ruang salat utama, ada juga ruang salat mezanin yang biasanya digunakan untuk jamaah perempuan. Bagian luar masjid terdiri dari plaza dan selasar yang cukup luas, serta terdapat 4 menara. Kompleks masjid dikelilingi oleh danau retensi seluas hampir 7 hektar yang tidak hanya sebagai elemen estetika tetapi juga fungsi pengendalian banjir. Di dalam masjid juga terdapat Museum Nabi Muhammad SAW yang menjadi bagian dari paket wisata religi. Tata ruang ini menggabungkan fungsi sebagai tempat ibadah, ruang edukasi, ruang terbuka publik, dan ikon budaya yang mampu menampung massa besar dengan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, struktur utama pada masjid. Yang pertama ada kubah. Kubah masjid memiliki desain unik berupa lengkuan kurva yang saling menumpuk. Kubah utama berbentuk setengah bola raksasa yang menyatu dengan struktur atap yang menggunakan material modern seperti struktur baja dengan lapisan aluminium set panel yang ringan dan kuat dan kaca patri, tanpa tiang penyangga di dalamnya yang mengganggu ruang salat. Yang kedua ada pilar. Masjid Al-Jabar memiliki 12 pilar yang terletak pada area dalam bangunan utama masjid. Pilar tidak hanya sebagai elemen struktural atau simbolis, pilar-pilar ini memiliki fungsi praktis sebagai AC dan speaker serta tempat penyimpanan Al-Quran terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga ada minaret. Terdapat 4 menara setinggi 99 meter di setiap sudut masjid dengan warna yang dapat menyala di malam hari menambah keindahan dan identitas masjid. Selanjutnya, filosofi yang terkandung pada masjid. Yang pertama, kubah. Fungsi simbolis kubah pada Masjid Al-Jabar adalah sebagai representasi simbolis surgawi atau surga. Namun berbeda dengan kubah masjid konvensional yang biasanya dihiasi dengan berbagai ragam motif arabesque, kubah di Masjid Al-Jabar memiliki pendekatan modern dengan bentuk lengkuan kurva yang saling menumpuk yang terinspirasi dari rumus matematika Al-Jabar. Selain itu, kubah Masjid Al-Jabar memiliki filosofi kuat dalam kaitannya dengan arah ibadah dan ketuhanan, di mana kubah menjadi simbol penghubung manusia dengan Allah. Yang kedua, pilar. Penggunaan pilar pada Masjid Al-Jabar memiliki 12 pilar yang melambangkan gabungan rukun iman yang berjumlah 6, rukun Islam yang berjumlah 5, dan rukun ihsan yang berjumlah 1. Menjadikan pilar-pilar ini bukan hanya elemen struktural tapi juga simbolik. Yang ketiga, minaret. Filosofi 4 menara Masjid Al-Jabar sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual dan simbolik dalam Islam. Keempat menara yang menjulang setinggi 99 meter ini melambangkan Asmaul Husna, yaitu 99 nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka 99 sendiri memiliki makna khusus sebagai pengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Penempatan menara di 4 sudut bangunan mencerminkan penjagaan dan keberadaan Islam yang kokoh dari segala arah. Selanjutnya, pada fungsi dan makna dibagi menjadi 2 bagian, yaitu spiritual dan sosial. Fungsi dan makna dari secara spiritual yaitu yang pertama tempat ibadah umat Islam untuk sholat dan memperkuat keimanan. Yang kedua menyediakan suasana damai, khusyuk dan ketenangan batin berkat arsitektur yang megah dan pencahayaan alami melalui kaca patri. Yang ketiga melambangkan simbol keberagaman dan identitas umat Islam di Jawa Barat melalui elemen desain yang mengandung nilai spiritual. Yang keempat, memberikan pengalaman spiritual mendalam saat momen adzan, terutama saat sinar matahari terbenam memantul di kaca patri, menimbulkan suasana rohaniyah yang penuh makna. Dan yang kelima, mengundang refleksi dan rasa keterhubungan
dengan Tuhan serta menguatkan jiwa bagi para jemaah dan pengunjung. Untuk fungsi dan makna dari sudut sosial, yang pertama, berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat seperti kajian, dakwah, dan pendidikan Islam. Yang kedua, menjadi ruang interaksi dan silaturahmi warga, memperkuat hubungan sosial dan komunitas umat. Yang ketiga, menjadi destinasi wisata religi yang menarik pengunjung dari berbagai daerah, serta mendukung pengembangan pariwisata yang berbasis keagamaan di Bandung. Yang keempat, berperan sebagai sarana edukasi sejarah Islam melalui keberadaan Museum Nabi di dalam komplek masjid. Dan yang kelima, menjadi simbol kemajuan dan pembaharuan dalam praktik keagamaan dan teknologi di Indonesia, sekaligus ikon budaya dan religius di Bandung dan Jawa Barat. Masjid Al-Jabar Bandung memiliki relevansi yang cukup kuat terhadap arsitektur modern karena desain mencerminkan perpaduan antara inovasi teknologi, estetika kontemporer, dan nilai-nilai spiritual. Beberapa poin relevansinya adalah: 1. Pendekatan desain futuristik. Bangunan ini memanfaatkan geometri kompleks berbasis konsep matematika dan teknologi digital yang sesuai dengan prinsip arsitektur modern yang menekankan eksplorasi bentuk baru dan inovasi. Yang kedua, integrasi struktur dan estetika. Kubah berbentuk seperti permukaan kristal dan struktur rangka baja mencerminkan karakter arsitektur modern yang menonjol kejujuran material dan mengekspresikan struktur sebagai bagian dari estetika. Yang ketiga, fungsi multifungsi. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Jabar dilengkapi museum, ruang edukasi, ruang area publik, serta dengan arsitektur modern yang mengutamakan fungsi sosial dan keterbukaan terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya ada refleksi kelompok. Jika mendesain masjid hari ini, refleksi kita adalah bahwa setiap elemen struktur harus mampu menyampaikan pesan spiritual dan sosial yang mendalam. Kubah yang megah tidak hanya sebagai simbol kebesaran Allah dan kesatuan umat Islam, melainkan juga sebagai pengingat hubungan vertikal antara manusia dan Sang Pencipta. Pilar-pilar kokoh mewakili keteguhan iman dan kekuatan komunitas yang menopang kehidupan bersama. Menara berperan sebagai penjaga panggilan azan yang menyatukan umat dalam doa dan kegiatan sosial. Desain ini bertujuan menciptakan ruang suci yang harmonis, nyaman, inklusif, dan penuh makna, membangun jembatan antara fisik dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas yang hidup dan relevan dengan zaman. Baik, yang terakhir ada penutup. Masjid Al-Jabar dirancang sebagai bangunan masjid yang luas dan multifungsi dengan kapasitas sangat besar, yang mampu menampung hingga 33.000 jamaah. Dengan desain yang menggabungkan fungsi ibadah, edukasi, ruang publik, dan wisata religi. Struktur kubah unik yang modern menggabungkan estetika dan teknologi, serta pilar yang juga berfungsi praktis dengan makna simbolik yang dalam, mencerminkan kekokohan iman dan nilai Islam. Keempat menara setinggi 99 meter melambangkan Asmaul Husna dan menjadi identitas ikonik masjid. Secara spiritual, masjid ini menyediakan ruang khusyuk, penuh ketenangan dan pengalaman religius yang mendalam. Sedangkan secara sosial menjadi pusat aktivitas keagamaan, edukasi, dan pariwisata yang memperkuat komunitas dan identitas budaya di Jawa Barat. Desain Masjid Al-Jabar menampilkan arsitektur modern dengan perpaduan inovasi teknologi, estetika kontemporer, dan filosofi agama yang harus menjadikannya simbol kemajuan sekaligus tempat ibadah yang syarat makna. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.